Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kepemimpinan yang berjudulkan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam yang beranggotakan yang pertama Nuzula Aifataya, yang kedua Nadiatul Isma, yang ketiga Mutia Kamila Putri, yang keempat Muhammad Rifaur Rahman, yang kelima Rifki Ahsanul Hulki, dan yang terakhir Prifti Nancy Zaida. Pengertian kepemimpinan transformasional. Sudarwan Dhanim menjelaskan kepemimpinan transformasional berasal dari kata to transform, yang berarti mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda. Misalnya, mentransformasi visi menjadi realita, potensi menjadi aktual, latihan menjadi manifest, dan sebagainya. Dengan demikian, kepala sekolah dapat dikategorikan menerapkan kaidah ini apabila dia mampu mengubah energi sumber daya manusia. Menurut Cahyo, kepemimpinan transformasional adalah suatu gaya kepemimpinan pada seorang pemimpin yang melakukan transformasional dan merevitalisasi organisasinya melalui harisma dan kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Sementara Al-Qadri mendefinisikan gaya kepemimpinan transformasional sebagai gaya kepemimpinan di mana kepala sekolah mampu melakukan perubahan dalam diri individu untuk mencapai performa terbaik melalui harisma, pemberian stimulasi intelektual, motivasi, dan perhatian pada individu. Memotivasi staf untuk menjadi kreatif, inovatif, membangun budaya belajar, serta membangun komunikasi yang efektif. Salah satu aktivitas kepemimpinan transformasional adalah melakukan transformasi. Kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasional dituntut untuk dapat berkomunikasi, terutama komunikasi persuasif. Kepala sekolah yang mampu berkomunikasi dengan komunitasnya akan menjadi faktor pendukung dalam proses transformasi faktor pendukung dalam transformasi kepemimpinannya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak mampu berkomunikasi Pembahasan yang kedua yakni ciri dominan kepemimpinan transformasional. Yang pertama, pemimpin harus memiliki sensitivitas terhadap pengembangan organisasi, yaitu kepala sekolah peka terhadap perkembangan organisasi di sekolahnya. Yang kedua, dapat mengembangkan visi bersama antar komunitas organisasi, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin harus dapat merangkul seluruh komunitas organisasi dalam mengembangkan visi sekolahnya. Yang ketiga, dapat mendistribusikan peran kepemimpinan, yaitu kepala sekolah harus dapat mendistribusikan perannya sebagai pemimpin dengan baik kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, dapat mengembangkan kultur sekolah. Kepala sekolah sebagai agen pengembangan kultur ataupun budaya di sekolah yang ia pimpin. Komponen perilaku kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam ada 4. Yang pertama, idealis influence, pemimpin yang memiliki keyakinan diri yang kuat, komitmen tinggi, bervisi jelas, tekun, pekerja keras, konsisten, dan mampu menunjukkan hal-hal yang penting. Yang kedua, inspirational motivasi, pemimpin yang menginspirasi, memotivasi, dan merubah perilaku karyawan untuk mencapai hal yang tak terbayangkan dan mengajak para karyawan untuk memandang ancaman sebagai suatu kesempatan untuk belajar dan berprestasi. Yang ketiga, intellectual stimulation, pemimpin yang berupaya meningkatkan kesadaran pengikut terhadap masalah diri dan organisasi dan mempengaruhi untuk memandang masalah tersebut dari perspektif yang baru untuk mencapai sasaran organisasi, meningkatkan intelijensi, rasionalitas, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, individual considerations, pemimpin yang berusaha memahami status, posisi, dan harapan para anggota dengan baik. Pemimpin ini memberikan perhatian yang bersifat pribadi kepada anggota, terutama ketika mereka menghadapi masalah pribadi, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan para anggota secara individu. Yang keempat, ada prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Menurut Eric Ries, paradigma baru dari kepemimpinan transformasional mengangkat 7 prinsip untuk menciptakan kepemimpinan transformasional yang sinergis. Apa saja itu?
Berikut adalah 7 prinsip kepemimpinan transformasional menurut Eric Ries. Yang ke-1, simplifikasi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, fasilitasi. Yang keempat, inovasi. Yang kelima, mobilitas. Yang keenam, siap siaga. Dan yang ketujuh atau alias yang terakhir adalah tekad. Sekian dari saya, terima kasih. Model kepemimpinan transformasional perlu diterapkan dalam dunia pendidikan karena merupakan salah satu krisis kepemimpinan terutama dalam bidang pendidikan. Implementasi model kepemimpinan transformasional dalam organisasi pendidikan perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya mengacu pada nilai-nilai agama dan ideologi negara, disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem organisasi atau instansi tersebut, menggali budaya yang ada dalam organisasi tersebut karena sistem pendidikan merupakan suatu subsistem, maka harus memperhatikan sistem yang lebih besar yang ada di atasnya, seperti sistem suatu negara. Goldman pada tahun 2003 mengatakan kepemimpinan transforming adalah kepemimpinan yang memiliki kesadaran sendiri tentang emosionalnya, manajemen diri sendiri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan kerja. Pola perilaku kepemimpinan seperti ini diharapkan berpengaruh positif terhadap bawahannya dalam membentuk nilai-nilai dan keyakinan untuk mencapai tujuan organisasi. Implementasi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Kepemimpinan transformasional sangat mendukung dalam peningkatan kualitas suatu lembaga pendidikan Islam. Pemikiran yang terus berkembang membuat suatu lembaga pendidikan Islam membutuhkan sosok pemimpin yang arif dan bijaksana sehingga mampu menumbuhkan kinerja pada setiap anggotanya. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan juga menciptakan generasi yang unggul untuk membantu dalam kemajuan suatu bangsa. Penerapan kepemimpinan transformasional merupakan alternatif untuk mendorong perkembangan pendidikan Islam lebih maju lebih cepat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah mengartikulasi visi dan misi sekolah dalam rangka menciptakan kesatuan ide tentang sekolah yang dicita-citakan oleh semua anggota lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, mengartikulasi nilai-nilai dan keyakinan lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, menciptakan desain dan struktur lembaga pendidikan. Yang keempat, membangun sistem reward yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam lembaga di lembaga pendidikan Islam. Yang kelima, membangun hubungan antara siswa, guru, dan masyarakat atas dasar komitmen dan visi lembaga pendidikan Islam.